Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya. Nah, sesuai dengan janji di video-video sebelumnya bahwa pada kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu bagaimana caranya mengaplikasikan rumus VLOOKUP ke dalam sebuah nota sederhana. Jadi kalau teman-teman eh, punya usaha kecil-kecilan seperti kioska atau usaha kue atau apa, mungkin bisa menggunakan nota ini. Oke, tanpa membuang waktu lagi langsung saja. Sini udah ada kasusnya. Nah, ini bentuk notanya. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara membuat tabel seperti ini ya. Oke, caranya begini ya. Yang pertama kita bikin headernya dulu. Yang pertama nomor, kode barang. Nah, biasanya kalau dalam sebuah nota itu wajib harus ada kode barang ya teman-teman ya. Tapi karena saya ini membuat nota yang sederhana, jadi saya dapat kode barang, saya langsung nama barangnya aja. Kemudian harga satuan, kemudian jumlah belinya, kemudian total harganya. Kemudian kalau teman-teman pengen ditambahkan diskon, mungkin kalau suka memberi diskon bisa ditambah. Kemudian total biaya keseluruhan. Oke, kita sesuaikan dulu kolomnya. Nah, caranya kita blok headernya ini, kemudian tambahkan satu kolom di bawah, satu baris di bawahnya, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih table. Nah, kalau sudah muncul kotak seperti ini, maka centang my table has headers, kemudian oke. Nah, maka secara langsung dia akan menyesuaikan seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih warnanya ya, mau pilih warna merah, biru, kuning, hijau, di langit yang biru terserah. Saya pilih warna hijau, sebenarnya saya lebih suka warna hitam, tapi kalau warna hitam tidak cocok untuk di nota, makanya saya pilih warna biru. Nah, bagusnya lagi kalau menggunakan tabel seperti ini, ketika saya tulis akunnya 1, 2, 3, 4, 5, maka dia secara langsung dia akan menyesuaikan, dan ini bagusnya menggunakan tabel seperti ini. Oke, kita kembali ke nota. Nah, cara pengaplikasiannya seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa VLOOKUP itu harus memiliki tabel bantu. Nah, nanti kita akan aplikasikan di sini. Bagaimana cara kita memunculkan harga satuannya dengan otomatis tanpa harus mengetik secara manual. Sebelum kita lanjut, kita beri namai dulu tabel bantunya. Di sini sudah ada tabel bantunya, nama barang dan harga satuannya. Kita beri namai dulu tabel bantunya. Caranya di blok tabel bantunya dikasih nama, misalnya di sini saya kasih nama bucin. Nah, kenapa saya pilih bucin? Ya, karena rata-rata temanku itu bucin. Tidak usah dipermasalahkan. Jadi tabelnya sudah dikasih nama bucin. Caranya di harga satuannya ini tulis sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value atau kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah nama barang ini, sudah nama barangnya. Kemudian titik koma, tabel array-nya. Tadi tabel array-nya sudah kita beri nama bucin. Nah, sudah muncul teman-teman. Kita klik. Titik koma, kemudian full index num atau kolom yang akan ditampilkan. Nah, kita akan menampilkan harga satuannya secara otomatis. Sementara dalam tabel bantu ini, untuk harga satuan itu berada pada kolom nomor 2. Jadi ingat teman-teman ya, di dalam rumus VLOOKUP tabel bantunya itu untuk kolom pertama dia adalah selalu kata kunci. Jadi untuk VLOOKUP tabel bantunya itu kolom pertamanya adalah kata kunci. Nah, yang akan ditampilkan adalah kolom kedua dan seterusnya. Di sini harga satuannya berada di kolom nomor 2, makanya kita tulis di sini 2. Oke, itu koma. Nah, kemarin sudah belajar pada saat apa true digunakan dan pada saat apa false itu digunakan. Di sini kasusnya kita menggunakan false atau 0, kodenya 0. Tutup kurung, enter. Nah, jadi bagusnya tabel seperti ini, kita ketik saja satu rumusnya, maka akan menyesuaikan ke bawahnya tanpa harus kita tarik. Nah, kenapa NA, no answer? Karena kita belum isi. Kita belum isi nama barangnya. Misalnya kalau kita isi misalnya gergaji. Nah, dia akan muncul dengan sendirinya teman-teman. Seperti itu. Kita ketemukan dulu. Oke. Nah, untuk jumlah belinya, ini diisi secara manual. Misalnya dia beli 5. Misalnya. Nah, untuk total harganya, ini adalah
harga satuan dikali jumlah beli. Caranya sama dengan harga satuan dikali dengan jumlah beli. Oke, kita enter. Nah, jadi 54 dikali 5 itu adalah 270.000. Oke. Kemudian diskonnya di sini ada keterangan teman-teman ya. Pelanggan yang membeli barang minimal 5 buah akan mendapatkan diskon sebesar 10% total harga. Jadi setiap pelanggan membeli barang minimal 5, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total harga. Jadi semakin banyak pelanggan yang membeli barang, maka semakin banyak, semakin besar juga diskon yang akan didapat. Perlu diketahui teman-teman, diskonnya ini bukan berupa persen, tapi dia akan tertulis berupa huruf atau angka. Nah, caranya sama dengan jika, buka kurung, jika jumlah belinya ini minimal 5 atau lebih dari sama dengan 5, jadi lebih dari sama dengan itu adalah minimal, maka kerjakan total harga dikali dengan 10%. Jika tidak, maka 0, tidak mendapatkan diskon. Oke, tutup kurung, enter. Ini kenapa ini? Oke, sorry, lebih dari sama dengan 5. Sorry, ini lupa tidak ketulis 5-nya. Lebih dari sama dengan 5. Maka, jadi saya ulangi. Jadi, jika jumlah belinya ini minimal 5, maka kerjakan total harga dikali 10%. Biar nanti munculnya itu berupa angka, bukan berbentuk persen. Nah, tapi jika tidak, maka 0, dia tidak mendapatkan diskon. Nah, kita enter. Nah, oke. Untuk jumlah totalnya, ini adalah hasil dari total harga dikurang dengan diskon. Caranya sama dengan total harga dikurang dengan diskon. Kita enter. Nah, jadi untuk total hasil keseluruhan, jadi nggak apa-apa ya teman-teman masih NA ini karena belum diisi akunnya. Kita buat sistemnya dulu. Untuk total harga keseluruhan kita pakai rumus sum, sama dengan sum buka kurung blok yang mau dihitung di blok, kemudian tutup kurung dan enter. Untuk jumlah uang ini kita tulis secara manual. Nah, kembaliannya ini jumlah uang dikurang dengan total harga keseluruhan. Caranya sama dengan jumlah uang dikurang dengan total harga keseluruhan. Nah, untuk statusnya teman-temannya ada 2. Pertama lunas dan belum lunas. Jadi, kalau dia kembaliannya di bawah 0 atau minus, maka dia kategorinya akan tertuliskan sendiri belum lunas. Jadi, kalau dia di bawah 0 atau minus, statusnya akan tertulis dengan sendirinya belum lunas. Caranya sama dengan jika jika ini kembaliannya ini kurang dari 0 atau minus, di bawah 0 kan minus, maka dia belum lunas. Oke, tapi kalau jika tidak atau di atasnya 0 atau minimal 0, maka dia lunas. Buka kurung. Tutup kurung, oke, enter. Nah, tidak apa-apa teman-teman, masih NA. Nah, kita tes apakah rumus ini berjalan. Misalnya di sini Palu. Oke, berjalan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan data validation. Jadi data validation digunakan, kita tidak perlu lagi mengetik akunnya ini secara manual. Caranya, ini kita hapus dulu teman-teman ya. Nah, caranya kita blok ini cell range di nama barangnya ini. Kemudian kita pilih menu data, kemudian pilih data validation, kemudian ini diganti dengan list, kemudian yang ini dipilih ini nama barangnya aja teman-teman, bukan headernya ya, tapi ini isinya nama barangnya. Setelah itu kita pilih ini, kemudian kita oke. Nah, secara nggak langsung maka nanti di samping kanan selnya ini akan ada tanda arah panah ke bawah. Kalau kita klik maka dia akan berisi nama-nama barangnya. Jadi tidak perlu kita ketik secara manual. Coba kita ketik gergaji, palu-palu, skop, meja,
kursi, selang, apalagi teman-teman ya, pahat misalnya, triplex, kemudian arko, terus lemari. Nah, jadi langsung kebaca teman-teman. Nah, bagusnya data validation, umpamanya kita salah mengetik nih misalnya, gergaji, kita salah ngetik misalnya, kita enter, nah maka dia akan muncul gini ini, nggak kebaca. Jadi gergeja itu nggak ada pada daftar nama barang, makanya dia nggak akan kebaca, kita enter. Nah, dia langsung perbaiki dengan sendirinya. Nah, itu bagusnya data validation. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau dia di sini minus, kalau kembaliannya minus, maka statusnya di sini secara nggak langsung akan belum lunas. Ini sangat membantu sekali. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya isi misalnya uangnya 300.000, saya enter. Nah, dia langsung lunas, kembaliannya 57.000, ditulis dengan sendirinya dan statusnya akan lunas. Nah, oke, misalnya dia di sini belinya 2, ini 6, ini 7, ini 3, 2, terus 6, 8, terus ini 10 buah misalnya. Nah, dia minus, uangnya kurang. Misalnya uangnya di sini 33 juta. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Inilah sistem sederhana di nota, sudah jadi. Beginilah caranya menerapkan VLOOKUP sederhana ke dalam sebuah nota sederhana. Jadi kalau teman-teman punya usaha kecil-kecilan, mungkin nota ini bisa sangat berguna sekali teman-teman ya. Nah, mungkin sampai sini video ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar permasalahan ini, bisa chat di kolom komentar YouTube atau bisa chat saya di WA atau di Messenger, insya Allah saya akan bantu. Nah, kemudian untuk di video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya menghilangkan NA-NA. Jadi misalnya kalau ini saya hapus nih. Nah, ini kan NA-NA ini. Nah, saya nanti ajarkan gimana caranya menghilangkan NA-NA ini. Cara menghilangkan NA-NA ini. Nah, ini kenapa NA atau terhari keseluruhannya? Karena Excel ini kan kalkulator. 243 ditambah NA nggak bisa. Mana mungkin angka ditambah dengan huruf, nggak akan bisa. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Jadi jangan lupa nonton video selanjutnya. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon di share biar ilmunya lebih bermanfaat. Nah, kenapa saya ingin mengajarkan cara menghilangkan NA ini? Karena kalau ini saya print misalnya, saya blok, kemudian saya print area, kemudian saya kasih landscape. Ketika saya Ctrl P, maka hasilnya nggak bagus, akan kentara NA-NA-nya ini nggak bagus. Makanya akan dihilangkan. Nanti gimana caranya, silahkan simak video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi kalau teman-teman punya kritik, masukan, dan saran atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar YouTube. Insya Allah saya akan bantu, saya akan terima, atau chat saya di WA. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau cara menjelaskan saya kurang dipahami. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.